Udah direkam belum nih? Sudah. Oke teman-teman, hari ini aku mau bahas tentang peradaban dunia kuno. Kemarin aku ditanya ibu Kepsek gitu ya, kata terserah bebas mau bawain apa aja. Nah, terus aku bingung karena ya problematika kalau kamu sudah cerdas seperti saya, kamu terus ditanya mau bawain apa aja yang kakak suka dan kakak jago, bingung karena kamu jago banyak dan suka banyak gitu. Itu konsekuensi logis kalau kamu cerdas ya. Maka, nah terus kenapa aku bawa peradaban dunia kuno? Karena aku ngelihat ini di live Zenius tuh pada bingung nih peradaban kuno gimana Kak maksudnya. Nah, makanya aku bawa ini, karena anak-anak juga pada bingung sebenarnya ini apa, peradaban kuno tuh maksudnya gimana sih, cara ngafalinnya gimana sih. Ya sebenarnya nggak usah dihafalin, tapi kayak, eee, masing-masing peradaban ada perbedaannya, jadi kita kayak di luar kepala aja teman-teman tiba-tiba gitu ya. Nah, maka aku bawa peradaban dunia kuno. Nah, ini tagline-ku ya di Zenius, jangan lupa beli Zenius, aku sales juga biar gajiku naik. Jadikan sejarah sebagai topik obrolan bersama yang tercinta. Ini menurutku manjur ya, kayak kalau kamu jago sejarah gitu ya, topikmu tuh kayak nggak habis-habis gitu. Dan ya pengalamanku semakin dewasa cewek tuh suka sama cowok pinter ya, kayak nggak ngebosenin gitu, cowok pinter tuh, seksi katanya ya. Tapi itu sampai kuliah doang, entar habis kerja maunya yang kaya lagi gitu. Jadi kalau kamu cek pas SMP tuh cewek suka sama cowok yang Eee, ganteng gitu ya, ganteng kayak pertama atletis sih, jago main futsal, jago main basket. Terus kalau pas SMP sukanya yang kece, yang bandel, yang nongkrong gitu. Nah pas kuliah tuh sukanya cowok-cowok yang pinter ya, karena ya mungkin bisa jadi bahan contekan juga gitu. Tapi pas kerja entar yang kaya lagi, jadi ada fasenya. Dan aku karena aku pintar aku masuknya kuliah doang, habis ini miskin lagi susah juga gitu. Jadi nih ya, jadikan sejarah sebagai topik obrolan. Nah lalu kita bakal belajar apa aja. Nah, hari ini aku bakal bahas 3 ya, tapi kalau 3 hal ini, pertama asal-usul peradaban, karena ini, kalau aku baca di buku sekolah ya, anak-anak bingung, maksudnya peradaban tuh kayak gimana sih? Kenapa itu ada tiba-tiba aja, masa tiba-tiba langsung ngomongin Mesopotamia ya, orang bingung kan maksudnya apa gitu ya. Apalagi mungkin dulunya belajarnya sejarah Indonesia, Kak, masih asing dengan yang sejarah dunia begitu ya. Nah, baru aku masuk ke yang dipelajari kalian di sekolah, peradaban dunia kuno. Nah, kalau ada waktu lebih entar takut aku kemalaman, aku bakal jelasin juga sebenarnya ini ada peradaban nih, kota gitu misalnya. Di luar peradaban tuh ada apa? Karena kan asumsi kita kalau kamu belajar, logikamu gini ya, kalau di sini peradaban, beradab, apakah artinya di luar peradaban artinya tidak beradab gitu ya. Nah itu topik ketiga, tapi, ini opsional ya kalau aku ada waktu. Maksudnya kalau kita ada waktu, baru entar tanya jawab. Nah sebenarnya tadi aku mikir ulang, tanya jawabnya, aku kasih waktu buat tanya jawab, entar langsung di-chat aja. Pertama habis asal-usul peradaban, entar aku berhenti, kamu tanya aja langsung. Kemudian di peradaban dunia kuno aku pecah tiga-tiga ya. Aku jelasin dulu Mesopotamia, Indus, Mesir, terus aku tanya, kamu kamu bebas tanya di situ, baru kita lanjut 3 sisanya gitu ya. Nah oke, pertama asal-usul peradaban gitu ya. Nah, kalau teman-teman pernah inget tuh kalau di matkul sejarah Indonesia kalau tidak salah, itu kan ada yang namanya Paleolitikum, Mesolitikum, terus Neolitikum, Megalitikum, kayak pusing gitu, apa sih ini maksudnya gitu ya. Ya emang memusingkan, tapi kata kuncinya sebenarnya litik ya, litik itu bahasa Yunani, litos artinya batu, atau disebutnya zaman batu ya itu ya. Nah, tadi kan ada Paleolitikum, zaman batu tua, Paleo tua, Meso tengah, medium gitu ya, Neo new baru. Nah, tapi sebenarnya kan tidak perlu hafalin gitu ya. Paling nggak kan yang kalian harus paling nggak inget gitu ya, itu di Neolitikum yang paling bisa dibilang paling penting di zaman batu itu ya. Kenapa? Karena di sini adalah pertama kali manusia itu yang tadinya berburu dan meramu jadi tinggal menetap. Di Paleolitikum, Mesolitikum itu manusia masih berburu dan meramu, kemudian di Neolitikum mereka udah mulai menetap dan bertani. Berburu meramu itu kan kamu nyari hewan, terus yang cowok nyari hewan buat dimakan, yang cewek nyari biji-bijian gitu ya. Sedangkan di Neolitikum udah semuanya kita entar bertani aja gitu ya. Lalu apa konsekuensinya kalau apa dampaknya ketika kamu yang tadinya berburu dan meramu menjadi bertani dan menetap gitu ya. Itu dampaknya besar banget teman-teman. Kalau kamu berburu dan meramu, itu kamu
Bayangin kamu 30 hari nih sebulan, kamu habis nyari binatang, balik ke rumah kamu capek ibaratnya, capek tidur, habis itu besoknya nyari binatang lagi, gitu-gitu terus, kayak nggak punya waktu luang. Nah, sedangkan ketika kamu sudah bertani, kamu kan misalnya 30 hari gitu ya, paling kamu nyangkul 15 hari doang kan, nyangkul, nanam benih segala macam. Nah, ada waktu luang tuh. Waktu luangnya ini kan gabut dong. Masa kalian 15 hari gabut ngapain gitu? Orang-orang pada zaman bertani ini. Ya karena mereka gabut, mereka akhirnya ngebuat sesuatu nih. Selagi kamu kalau gabut gitu. Kamu kalau gabut kan ya pasti main Mobile Legends sih. Tapi maksudnya kalau kalian gabut atau nonton YouTube atau skincare atau gosip lah apalah. Tapi orang zaman ini ketika gabut karena nggak ada HP ya, mereka ngebikin-bikin sesuatu. Oh, akhirnya mereka bikin kerajinan tangan, bikin keramik kalau kalian tahu tembikar tuh. Jadi kayak tembikar itu bisa dipakai buat nyimpen makanan, nyimpen tumbuh-tumbuhan tadi. Nah, hasil pertanian tadi yang disimpan di tembikar itu ternyata bisa jadi kayak semacam kulkas zaman sekarang lah. Oh, berarti kita bisa awetin nih. Oh, karena maka waktu yang kita bisa pakai lebih banyak lagi nih waktu gabutnya. Akhirnya mereka gabut lagi, mereka ngeliat-liat luar angkasa. Oh, kok ada petir ya, ada tsunami, ada macam-macam. Kayaknya ada sesuatu yang di luar diri kita deh, lebih besar daripada kita gitu ya. Maka mereka menciptakan tanda kutip agama ya, animisme. Makanya kalau kamu baca ciri-ciri zaman Neolitikum, itu entar pasti beda banget gitu. Kalau yang sebelumnya cuma berburu dan meramu gitu ya, di sini udah muncul agama, udah muncul kesenian, udah muncul macam-macam lah. Karena tadi dari waktu gabut ini eh, kamu bisa ngasihin banyak banget ya. Makanya dia disebut sebagai first agricultural revolution atau revolusi agrikultur pertama. Kan tadi, dan ini sangat besar dampaknya. Aku sebenarnya lagi ngedraft tulisan tuh 5 peristiwa sejarah paling penting bagi umat manusia, dan menurutku pertama tuh ini ya, revolusi neolitik ya. Ya kamu dari mas-mas nggak jelas di jalanan jadi tinggal kan bisa berkarya gitu ya, seperti ke YouTuber. Nah, dari kamu bikin bikin menetap, kemudian terjadi pertukaran ide. Oh, kamu jago apa? Kamu jago bikin sepatu, aku jago bikin ini. Oh, jadi pertukaran segala macam. Kemudian makin kompleks kehidupan, muncullah kota. Dari kota-kota muncullah peradaban. Nah, itu dampaknya gitu ya. Bayangin teman-teman, dari hanya karena gabut, dampaknya besar banget gitu ya. Nah, di sini begitu revolusi neolitik ya. Kata kuncinya gabut ya. Gabut bermanfaat gitu. Ada pertanyaan nggak nih di revolusi neolitik? Atau kalau kamu mau terus, ya zaman gabut aja gitu. Kamu tulis. Tapi jangan dijawab di soal ya. Terus jangan nyebut nama aku juga. Ada pertanyaan soal revolusi neolitik? Bisa diketik, bisa langsung uh, pakai mulut kalau kalian mulutnya masih normal ya. Kalau nggak ada, tulis nggak ada. Oke, berarti nggak ada ya. Nah, memicu revolusi perkotaan gini. Tadi kan kalian gabut. Kemudian kalian menetap, ngebuat ngebuat sesuatu, ada yang bikin tembikar atau tadi keramik, ada yang ya macam-macam lah, kamu bikin yang ada yang bikin manik-manik. Nah, akhirnya kan terjadi pertukaran tuh, pertukaran ide, pertukaran barang segala macam, kehidupan makin kompleks, terus ekonomi juga meningkat kan. Nah, maka konsep pedesaan yang kecil-kecil itu udah nggak relevan. Lama-lama karena kehidupan makin kompleks, maka muncul kota gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang dari kota kan, atau aku kan sebenarnya dari kota juga, dari Jakarta ya. Aku kuliah di Jogja, terus aku pernah ke desa juga. Emang kehidupan di desa tidak terlalu kompleks, karena kota itu lebih kompleks gitu ya. Kak, ketinggalan. Tadi tuh gabut itu karena dia udah menetap dan bertani dan gak berburu lagi. Iya benar. Tadi aku kasih contoh, bayangin 30 hari, kalau berburu dan meramu ya, kamu 30 hari ngejar hewan, ngejar macam-macam itu sehari 12 jam. Kamu capek, tidur, nggak sempat ngobrol, tidur langsung bangun lagi, gitu-gitu terus kehidupanmu. Sedangkan kalau sejak kamu bertani, kamu ya udah tinggal nyangkul sawah, nebar benih, dari 30 hari paling 15 hari doang kan. Sisanya tinggal nunggu tumbuhan tumbuh kan. Nah, dari gabut itu, dari sisa 15 harinya buat apa? Ya bisa kamu pakai buat buka sawah baru gitu ya. Maka populasi meningkat karena pangan meningkat. Karena bisa dikasih makan makin banyak juga gitu ya. Atau kamu 15 harinya kamu pakai buat ya berkarya gitu kalau bahasanya YouTuber ya.
Nah gitu jadi ya. Oke, aku lanjut ya. Udah paham kan? Kata kuncinya adalah gabut. Share screen. Itu udah bukan aku share screen ya? Ini aku share screen kan? Coba guys, tolong di komen guys. Emang aku belum share screen? Udah, Kak. Udah kok, Kak. Oke. Maaf. Tadi aku pencet atas. Mau ngomongin kaos. Nah ini peradaban baru nih yang materi. Jadi udah paham kan teman-teman ya? Dari gabut muncul sebagai dari gabut, dari kamu berburu dan meramu, kemudian kamu menetap, muncul pertanian, populasi karena pertanian kamu bisa ngasih makan orang lebih banyak, maka populasi meningkat, kehidupan semakin kompleks, nggak bisa lagi pakai gaya pedesaan, akhirnya kamu muncul kota. Kota-kota ini bergabung menjadi peradaban. Nah jadi gitu ya. Nih, karena sebenarnya kan peradaban itu asalnya kota ya. Peradaban itu asalnya kota ya. Ya kok perkembangannya gini. City, civilis. Nih, perkembangan katanya itu kalau kamu baca di chatku, kota itu city, civic itu urusan perkotaan, civilization peradaban gitu. Itu perkembangan kata peradaban ya. Ini peradaban dunia awal ini awalnya di sungai-sungai. Ini ada sungai Indus. Kalau kalian ingat ini di China tuh ada sungai Kuning. Di India sungai Indus, Mesopotamia Efrat dan Tigris, Mesir itu Nil, Yunani Romawi sebenarnya dia nggak sungai ya tapi laut, paling nggak kata air lah, dia selalu tinggal di air. Aku nggak bahas Aztec sama Inca dan Maya ini ya karena aku cek soal, aku udah baca soal UTBK dari tahun 2008, nggak muncul ya Aztec dan Maya tuh, jadi nggak aku bahas. Lalu ini pertama peradaban Mesopotamia gitu ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman entah beragama Islam atau Nasrani gitu ya, kalian kan pasti akrab dengan nama seorang nabi yang namanya Nabi Ibrahim atau Abraham kalau di Nasrani ya. Nah, Abraham ini ada mana sih chat sorry. Mana chat ya? Mana dia chat ya? Oh, ini dia chat. Nah, Nab, Nabi Ibrahim ini itu suka dibilang lahirnya di kota ini nih, Ur nih. Dan kalau kalian tahu kan si Abraham atau Nabi Ibrahim ini dianggap sebagai bapak bangsa ya, bapak bangsa manusia. Nah, karena ini salah satunya ini Mesopotamia itu peradaban tanda kutip pertama gitu ya. Nah, lalu kota pertama di mana? Nah, kota pertama tuh di Eridu nih. Eridu yang aku tandain. Nah, Ur ini tempat Nabi Ibrahim atau Abraham gitu ya. Setidaknya menurut ini ya Alkitab ya. Mungkin teman-teman yang Islam mungkin kurang familiar dengan nama ini gitu. Nah, lalu Mesopotamia itu apa? Mesopotamia itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya negeri di antara sungai. Nah, makanya kalau kalian lihat kan nama kota-kotanya nih, Asur, Babilonia, Uruk, Eridu, Ur. Ini kan di antara-antara sungai. Antara sungai apa? Nah, ini sering keluar nih pasti Efrat dan Tigris gitu ya. Nah, peradaban Mesopotamia juga dianggap sebagai ini the cradle of civilization atau tempat lahirnya peradaban. Walaupun sebenarnya kalau aku baca data-data terbaru ya teman-teman, sebenarnya nggak bisa juga, banyak yang bilang ini sebenarnya nggak benar juga karena the cradle of civilization itu seakan-akan dia peradaban pertama, padahal ya datanya juga belum mendukung amat gitu. Tapi sebagai soal ya anggap aja ini benar ya. Cuman entar kalau kalian kuliah kalian akan terbiasa untuk mempertanyakan apakah ini benar-benar gitu kan, disuruh nyari apakah ini sesuatu yang diyakini ini belum tentu benar kan masalahnya. Nah, tapi dianggap ini peradaban pertama gitu ya. The cradle of civilization. Lalu dia juga mendapat julukan itu tadi bulan sabit subur, fertile crescent karena wilayahnya subur. Nah, teman-teman paham nggak? Tahu nggak konsekuensinya kalau wilayahnya subur itu apa? Nah, konsekuensinya kalau wilayahnya subur, itu teman-teman memancing bangsa lain untuk menaklukkan teman-teman. Makanya kalau teman-teman baca sejarah Mesopotamia, ini sejarah penaklukan semua nih. Kadang-kadang Assyria menaklukkan satu wilayah ini, kadang-kadang bangsa Akkad, ada Sargon dari Akkad gitu ya, nama tokoh, itu menaklukkan sini. Bangsa Sumeria juga menaklukkan. Nah, karena di sini sangat ini teman-teman seksi lah. Kasarnya setiap ada sawah, udah daripada kita capek-capek nanam kita taklukin aja gitu. Kita ambil aja, kita maling. Nah, peradaban ini juga disebut sebagai temple state atau negara kuil karena banyak banget kuil-kuil di sini.
Bahkan kalau teman-teman nonton film Transformer ya, itu salah satu latarnya juga di Mesopotamia juga ya. Entar ada scene di Transformer Revenge of the Fallen itu salah satu ke Mesopotamia juga deh. Nah, terus warisan peradabannya ini tadi kuil zigurat, dia sebenarnya seperti piramid, tapi fungsinya untuk menyembah dewa gitu ya. Nah, ini dua ini harus teman-teman ini ya, pahamin ya. Cuneiform itu huruf paku. Ini huruf pertama di dunia ya, teman-teman. Cuneiform ini huruf pertama. Ini kayak paku bentuknya tuh ya. Ini kan paku nih kalau kalian lihat. Ini huruf pertama di dunia. Kemudian dan ini juga kitab hukum pertama di dunia. Tadi yang mau masuk fakultas hukum pasti kita akan sering banget ngomongin kitab Hammurabi gitu loh. Ini kitab hukum pertama ya. Jadi, nah itu sebenarnya kenapa dia disebut tempat lahir peradaban, karena banyak banget hal-hal pertama yang lahir dari sini. Bangsa pertama juga lahir di sini, bangsa Sumeria orang bilang. Cuneiform huruf pertama. Nah, ini sekilas tentang Mesopotamia. Kemudian peradaban Sungai Indus ya di India. Nah, peradaban Sungai Indus ini ciri khasnya teman-teman. Dia peradaban dengan situs paling banyak. Situs itu bukan web ya maksudnya, tapi kayak lokasi-lokasi yang bisa kita teliti lah gitu ya. Ada 1.500 situs di sini. Tetapi masalahnya walaupun situsnya banyak, harusnya datanya banyak kan. Kita bisa pelajari banyak gitu. Justru malah peradaban Sungai Indus itu paling susah dipelajari ya teman-teman dari semua peradaban kuno. Dalam artinya dipelajari sama peneliti. Kenapa? Karena mereka nggak punya tulisan ya. Belum ditemukan tulisan di sini. Jadi orang-orang bingung gitu. Ini maksudnya apa sih? Paling nggak kalau tadi huruf paku kan ya orang-orang bisa baca jadi ngerti kan. Tapi kalau di sini nggak ada huruf masalahnya. Jadi diteliti susah gitu ya. Nah ini pasti kan udah inget lah nama kota paling terkenalnya Mohenjo-daro sama Harappa. Jadi aku nggak terlalu banyak bahas. Dan peradaban ini terkenal karena sistem sanitasinya yang sangat canggih. Sistem sanitasi itu maksudnya sistem pembuangan limbah ya teman-teman. Ini menandakan peradaban ini sangat maju karena mereka udah peduli kesehatan. Ya kamu bayangin kalau sistem sanitasimu busuk, kamu buang air besar, tentunya kotorannya depan rumahmu kan bau gitu ya, bikin penyakit ya. Mereka sangat peduli kebersihan berarti ya. Kemudian pengukuran yang canggih kan tadi ada 1.500 situs. Ya kamu 1.500 situs cara kamu connect gimana sama teman-teman kalau yang hal yang ukurannya beda-beda gitu ya. Maka disamain lah gitu ya. Kemudian yang terkenal ini pemandian besar Great Bath warisannya. Cuma aku nggak nyari gambarnya, teman-teman bisa cari sendiri. Nah peradaban ini yang menjadi biasanya peneliti itu ini ya selalu kaget sama belum ketahuan tuh alasan kenapa peradaban ini musnah ya. Ada beberapa hipotesis atau beberapa dugaan gitu ya. Pertama, mengeringnya Sungai Saraswati. Karena kan teman-teman tadi aku udah cerita peradaban itu kan peradaban kuno itu biasanya di pinggir sungai ya. Kenapa peradaban kuno di pinggir sungai? Karena ya sistem pertanian mereka belum bagus teman-teman. Mereka belum kayak kita yang bisa bikin danau buatan, belum bisa bikin bendungan gitu. Jadi ya udah kayak ngandelin aja yang ada di sungai yang ya masih ini lah, masih caur lah, masih jelek gitu. Jadi bisa ngandelin yang alam-alami gitu ya. Ada juga faktor gempa bumi. Tapi gempa bumi bukan ngancurin satu peradaban ini. Gempa bumi menggeser arah sungai ya. Jadinya karena arah sungainya belok gitu ya, peradabanmu bisa jadi nggak dapat sungai. Terus kelaparan karena nggak bisa ngasih air ke pertanian ya. Nah terus di info menarik juga di peradaban ini nggak ditemukan senjata ya teman-teman. Jadi peradaban yang cinta damai. Menurut data-data arkeologis itu nggak ada atau mungkin sedikit sekali ya. Artinya apa? Artinya mereka cinta damai gitu ya. Masalahnya Anda cinta damai nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak punya senjata teman-teman, kamu diserang sama orang dari luar, kamu nggak bisa ngelindungi dirimu gitu. Makanya begitu diinvasi langsung kalah semua karena ya you nggak punya senjata. Nah itu peradaban Sungai Indus ya. Nggak ada gambar. Terus peradaban Mesir. Nah ini ya, peradaban yang terkenal ya. Pertama nih lokasinya di sini nanti tahu ya, teman-teman harus ingat nama-nama sungai tadi ya paling nggak tuh kan Mesopotamia, Efrat Tigris, Indus itu India Indus, Mesir itu Sungai Nil. Dan ini lokasinya ya. Nah dulu teman-teman, dulu banget gitu ya. Di Mesir kuno itu ada dua kerajaan tuh, lower atau bawah gitu ya. Mesir bawah sama upper atas.
Nah, cuman akhirnya disatukan oleh seorang Fir'aun yang namanya Menes. Tulisannya gini, Atha ya, Hans chat, Menes. Ini nama Fir'aun yang menyatukan upper sama lower ini ya. Maksudnya ditaklukkan ya. Aku lupa sih dia dari upper atau lower, kita kalian bisa baca sendiri. Ini disebut dinasti pertama setelah dia menaklukkan itu. Nah, lalu eh, sistem kepercayaan mereka, sistem politik mereka gitu, itu teokrasi. Ada yang tahu nggak teokrasi apa? Coba komen yang tahu teokrasi apa. Ada yang tahu nggak teokrasi itu apa? Coba kalian chat itu balas deh di chat. Teokrasi adalah, balas. Nah, teokrasi itu gini ya, teo itu artinya Tuhan, kerasi itu dari kata kratos, kekuasaan. Kalau demokrasi kan demo itu rakyat, kratos itu kekuasaannya, artinya kekuasaan tangan rakyat gitu ya. Nah, kalau teokrasi, kekuasaan itu dipegang sama orang yang eh, dianggap orang ini adalah wakil Tuhan di dunia gitu ya. Nah, itu wakil Tuhan, benar, wakil Tuhan di dunia. Nah, ciri-ciri teokrasi teman-teman, biasanya negara yang menganut teokrasi, bukan kepercayaan, ini sistem politik ya, politik. Jadi eh, ciri-ciri teokrasi ini ya, pemimpin negaranya itu adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin pemerintahan. Jadi kayak kamu, ya ini kan Firaun nih, kalau kamu lihat ini paling tinggi ya. Karena dia nih, bawahnya adalah priest itu eh, pendeta. Nah, dia di atas pendeta. Kenapa? Kan tadi dia itu dianggap pemimpin agama sekaligus pemimpin pemerintahan gitu ya. Nah, kalau kasta kalau yang tadi ditanya kasta gitu ya. Kalau kasta kan sebenarnya kalau kasta itu kan yang paling atas Brahmana ya. Justru orang-orang yang ahli agama ya. Nah, kalau di sini kagak. Yang paling tinggi justru Firaun, karena Firaun pemimpin agama sekaligus pemimpin pemerintahan. Nah, contoh negara teokrasi kalau hari ini tuh Arab Saudi ya, teman-teman. Dia teokrasi, jadi kayak dia Tuhan ini banget lah, apa agama jadi kental banget biasanya di negara-negara yang kayak begini gitu. Nah, kalau politeisme, ada yang tahu nggak politeisme artinya apa? Coba komen. Iya, betul. Politeisme itu, poli artinya banyak, teis tadi kan sama kayak teokrasi, teos, teis, teos gitu ya. Teos itu Tuhan gitu ya. Nah, politeisme itu menyembah banyak Tuhan gitu ya, banyak dewa. Nah, ini nama dewa-dewanya kalau kalian nggak tahu kan di sini ada banyak wibu kan ya. Pasti pasti sering baca nama-nama ini dah. Amon Ra itu di anime Yu-Gi-Oh ya. Dulu aku pas kecil main kartu Yu-Gi-Oh tuh ada Ra, Osiris, terus Isis ini. Ini masing-masing dewa tuh mau punya ini ya kekuatan sendiri gitu ya. Yang paling utama tuh dewa Ra ini. Ra itu matahari ya. Terus Osiris tuh dewa kematian gitu gitulah. Dia menyembah banyak dewa gitu ya. Nah, ini Mesir kuno, dan lalu apa peninggalan Mesir kuno yang bisa kita nikmati hari ini gitu ya. Nah, ini peninggalannya paling enggak satu ada piramida sama Sphinx gitu ya. Ini sekarang kamu bisa kalau ada duit ke piramid gitu ya. Walaupun kayak sekarang udah banyak sih piramid-piramidan, jadi nggak usah ke Mesir sih buang-buang duit karena panas gitu. Ini kamu kalau di Jogja Kaliurang atas saya tuh adem, banyak banyak ini juga, banyak ada wisata alam, wisata-wisata buatan gini. Nah, kalau piramida tadi kan, kalau zigurat tuh di Mesopotamia nih, ini kan buat buat menyembah dewa gitu ya, teman-teman. Nah, kalau di Mesir kuno, piramid ini dipakai buat, ada yang tahu nggak fungsi piramid apa? Coba komen, komen, komen. Fungsi piramid ada yang tahu nggak? Nyimpan makanan, kuburan. Nah, yang benar, pada pintar sekali. Benar, fungsi piramid itu makam para Fir'aun ya, Fir'aun. Nah, kalau jadi kayak ntar begitu meninggal, tapi nggak semua Firaun ya, maksudnya Firaun yang kepedean aja gitu, yang panjat sosial gitu, yang pengen namanya abadi, jadi bikin ya tentang ada bikin mumi ntar ya. Eh, yang pengen dikenang gitu lah ya, bikin warisan gitu. Nah, kalau itu fungsi piramid untuk makam para Firaun gitu ya. Kalau fungsi Sphinx ada yang tahu nggak?
Ini kan hewan kepalanya macan, kepalanya manusia, badannya macan. Itu nggak fungsi Sphinx apa? Coba komen. Nah, itu benar. Kakak cerdas banget nih. Pasti ibunya pas hamil makan korma ya. Katanya makan korma atau dengan musik klasik kali ya. Jadi cerdas gitu. Eh melindungi benar-benar. Jadi kan ini makam piramid itu makam raja. Nah, Firaun tuh kayak anjing penjaganya lah. Mungkin teman-teman berapa punya anjing terus ya udah itu kayak anjing penjaganya. Walaupun harimau penjaga sih lebih tepatnya gitu ya. Nah, ini huruf-huruf dari Mesir kuno, hieroglif. Ini kalau kita bandingin, paling nggak ada dua huruf terkenal. Tadi kan kalau di Mesopotamia cuneiform, saya teman-teman saya kalau udah aku kasih kok. Kalau di Mesir ini hieroglif, hurufnya kayak gini namanya. Nah ini mumi, nah kalau fungsi mumi ada yang tahu nggak teman-teman? Coba komen lagi. Coba kakak bener lagi nggak nih? Kalau nggak nanti aku tanya mamanya ya. Kalau bener, kalau bener lagi aku tanya mamanya. Mama makan apa lu pas ngandung ngandung kakak gitu ya? Betul, supaya awet. Dia diawetin. Dia diawetin ya. Jadi mumi ini diawetin supaya tadi kan piramid apa sorry Firaun kan ini otaknya kan otak-otak karya lo apa gitu. Ini karya gue piramid otak-otak YouTuber gitu. Kalau protes kalau diprotes mana karya lo? Ya, jadi bahasa gitu. Nah, Firaun paling gak bisa jawab karya gue adalah piramid gitu. Nah, tapi dia juga pengen nunjukin bahwa itu punya gue gitu. Maka dia di mumi supaya diawetin ya. Nah, ini mumi paling terkenal ya teman-teman, Tutankhamun. Ini tahun 1922 ditemukan. Waktu Tutankhamun tuh ditemukan tuh viral banget lah. Kayak TikTok mungkin kalau sekarang ada TikTok viral gitu. Tapi zaman itu nggak ada TikTok sih. Jadi kayak semua orang tuh film-film mumi, game mumi, nggak ada game juga sih waktu itu. Film-film mumi, novel mumi, komik mumi gitu-gitu lah. Saking itunya ya. Nah itu warisan Mesir kuno. Nah dari tiga ini ada yang mau tanya ke teman-teman. Mesopotamia, Mesir, dan India. Mesopotamia. Itu silakan langsung tanya aja di kolom chat. Mesopotamia, Indus, Mesir. Pertanyaan dari Hana. Kak, maaf tadi live ketinggalan mau nanya. Kak, kan zaman di Mesopotamia itu kan nggak sering dibahas bangsa-bangsa itu nggak perlu. Ya. Ini maksudnya gimana? Tolong diperjelas deh. Otakku rada-rada soalnya. IQ ku cuma 107 ya, terkecil di keluarga aku. Apa yang bodoh aku. Ya, uh, ya itu terlalu detail sih teman-teman. Kalau sampai ke soal ya, biasanya nggak cukup sampai pengetahuan umum. Paling kan yang harus relatif hafal tuh warisan sih palingan, warisan peradaban. Tapi kayak kalau tadi kayak Sumer, Akadia, itu terlalu detail buat teman-teman buat sampai soal kayaknya enggak deh. Soalnya yang bikin soal juga nggak secerdas itu kok. Pintaran aku. Gitu. Cuma aku masih muda aja. Jadi nggak boleh bikin soal. Atau mungkin soalku sampah jadinya. Apa maksudnya soalku nakal gitu. Nggak mendidik. Peradaban pertama berarti Mesopotamia ya Kak, bukan peradaban Indus. Soalnya lihat soal Zeni katanya peradaban pertama itu Sungai Indus. Nah aku udah baca soal ini teman-teman. Yang kamu sebut peradaban pertama itu Sungai Indus ya. Di soal Zenius itu kenapa disebut peradaban pertamanya Indus? Karena nggak ada pilihan lain. Jadi di situ maksudnya bukan peradaban, itu soalnya bukan peradaban pertama kalau teman-teman baca ya. Itu peradaban tua, tertua. Tertua itu tertua dari soal itu. Nah, ini sebenarnya ngurut sih kalau mau kantor urutannya ya. Dari Mesopotamia ke Indus ke Mesir gitu ya. Sebenarnya Mesir sama Indus barengan sih. Tapi tiga peradaban pertama bisa dibilang ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak aku lanjut nih. Kalau nggak aku gampang. Kak, Babilonia itu masuk ke mana? Babilonia itu masuk ke ini ya, Mesopotamia. Sorry aku lupa tadi. Hammurabi ini nama raja ya. Raja Hammurabi dari Babilonia. Ada suara berisik siapa nih? Nggak pernah ditimpuk ini ya. Oke. Ada suara nih. Pascal. Bisa aku kick nih. Bengsek banget.
bahas Cleopatra. Eh, nah, tadi kan gini teman-teman. Eh, ya intinya Cleopatra itu ini ya, ratu di Mesir, dan untuk sebuah peradaban kuno itu sangat maju ya teman-teman. Kenapa? Karena pada zaman itu pemimpin itu selalu laki gitu kasarnya. Nah, Mesir itu udah termasuk maju karena dia punya pemimpin perempuan. Ini kalau akan baca-baca sejarahnya Mesopotamia dan peradaban-peradaban itu bisa bilang nggak ada perempuan. Nah, Mesir itu termasuk yang progresif gitu ya bahasa kerennya, karena dia ada perempuan yang jadi pemimpin. Nah, tapi Cleopatra ini teman-teman ya, Cleopatra itu bukan nama orang ya, itu nama gelar. Kayak Firaun, Firaun itu nama gelar. Ada nama tadi Firaun Menes, Ramses, terus ini Firaun Tutankhamun, itu nama gelar ya, bukan nama orang. Intinya dia cewek gitu ya, raja cewek. Oke, aku lanjut ya. Lalu peradaban China. Nah ini tiga terakhir ini aku sangat suka nih. Peradaban China kuno. Ini lokasi di Huanghe. Huanghe itu bahasa Cina. Bahasa Cinanya dari kuning. Di sini ada yang Cina. Kalau salah tolong dibenerin ya aku. Aku Huanghe itu sama dengan Sungai Kuning ya. Oh ya, yang Cina juga selamat ini selamat apa sih Gongsi Facai ya. Gongsi Facai jangan lupa angpau ya. Silakan di komen apa di transfer ke rekening di bawah ini nih. Nah, soalnya teman-teman, aku emang orangnya rada rasis, jadi ini aja. Mohon diwajar ya teman-teman. Emang orang pintar rasis-rasis gitu. Nah itu apa peradaban Cina itu di ini ya di Sungai Kuning itu di Cina. Ya betul ya gitulah. Nah dulu Cina ini teman-teman dia belum sebesar Cina hari ini ya. Dia tuh banyak periodenya, periode perang segala macam. Kalau teman-teman main Basara tuh Jepang apa Cina ya, aku lupa deh. Nah, karena perang-perang bunuh negaranya akhirnya disatukan oleh Kaisar Qin ya. Ini komennya. Basara Jepang, sorry, salah berarti. Eh, disatukan sama dinasti pertama ya, namanya si Qin gitu. Kan aku lupa nama panjangnya tuh Qin Huang apa gitu ya. Tapi dialah yang menyatukan Cina menjadi kesatuan. Nah, akhirnya itu dinasti pertamanya, dinasti pertama yang menyatukan Cina. Kemudian dilanjutkan dinasti Han, dilanjutkan macam-macam lah, banyak banget sampai terakhir dinasti Qing ya. Jadi Qin itu baca Qing, dinasti pertama itu Qin, Qin. Nah, Qin ini kan nama China tuh orang bilang diambil dari kata Qin ini ya. Dinasti terakhir Qing, gitu ya. Nah, lalu teman-teman di Cina itu orang-orang masyarakat Cina itu mengenal konsep yang namanya Mandate of Heaven. Itu nggak Mandate of Heaven apa bahasa Indonesianya? Ayo, yang TOEFL-nya bagus. Itu mandat dari Tuhan. Ya, bahasa China-nya Tianming ya. Kalau salah spellingnya tolong pronunciation-nya tolong dibenerin. Jadi orang-orang Cina itu percaya seorang kaisar China itu diberi hak memerintah oleh langit dari surga gitu ya. Jadi kayak kenapa kamu boleh jadi kaisar di Cina? Karena saya dapat mandat dari langit gitu untuk memerintah. Mandat itu kayak hak untuk memerintah, tugas untuk memerintah gitu ya. Tapi konsep mandat langit ini, mandat of heaven ini, kalau suatu saat mandat kamu dicabut, kamu boleh digulingkan, kaisarnya boleh digulingkan. Apakah sama seperti wakil Tuhan di dunia? Mungkin mirip, tapi lebih kayak gini sih. Aku ada perbandingan ya. Kalau di Cina itu kan namanya mandat of heaven. Kalau di Eropa namanya divine right. Kamu baca di chat itu. Tulisannya kayak gini. Kalau di Cina namanya mandat of heaven. Jadi kaisar itu mendapat hak memerintah dari langit. Tapi mandat itu teman-teman itu tugas sebenarnya. Nah kalau suatu saat kamu mandatnya dicabut, kaisar boleh digulingkan gitu ya. Nah kalau divine rights orang Eropa, langit itu maksudnya surga ya. Kalau kamu sebenarnya kan heaven itu kalau diterjemahin Indonesia surga, tapi bisa juga langit sebenarnya kalau bahasa padanannya langit juga ya. Nah kalau orang raja-raja Eropa itu
konsepnya namanya defined rights, atau kalau tadi mandat itu tugas, kalau ini hak di Raja Eropa. Nah, kalau defined rights ini kamu bebas ngapain aja karena hakmu gitu. Kamu mau brengsek mau enggak bisa dipakai gitu ya. Eh, tapi kalau orang Cina kamu dikasih mandat, kalau kamu nggak becus kamu boleh diganti lah gitu, digulingkan gitu ya. Kok jadi tahu-taunya tiba-tiba nggak dapat mandat dari mana? Nah, biasanya ada ini teman-teman ada pertandanya. Bisa banjir, kemudian kelaparan, bencana kelaparan. Itu salah satu dibilang wah mandat saya udah dicabut nih dari langit. Nah, satu kisah yang paling menarik tentang mandat langit ya, itu dari satu kalian pernah dengar nama ini nggak, Laksamana Cheng Ho, Zhang He. Kayaknya yang tinggal di Semarang mungkin pernah dengar nama Laksamana Cheng Ho. Coba yang pernah dengar nama Laksamana Cheng Ho komen. Ya, pernah dengar. Nah, jadi Laksamana Cheng Ho itu seorang pemimpin angkatan lautnya Cina gitu ya, pada tahun 1300-an, apa 1400-an, aku lupa. Eh, jadi kaisar Cinanya itu ngasih tugas ke dia untuk menjelajahi samudera gitu ya. Tapi begitu Laksamana Cheng Ho berlayar, terus kaisar itu tiba-tiba istananya kena petir, sambar petir, dar. Nah mereka tiba-tiba kaisar berpikir, udah, kayaknya mandat saya mau dicabut, udah diperingatin sama langit gitu ya untuk apa? Ini kayak dilarang nih sama langit. Makanya begitu Laksamana Cheng Ho muter dunia gitu, keliling-keliling dunia, begitu balik itu semua kapalnya, semua catatan itu dibakar semua teman-teman. Karena kan tadi si kaisar takut kayaknya pertandanya ada tanda-tanda bahwa perjalanan Laksamana Cheng Ho ini nggak direstui sama langit gitu ya. Jadi kayak gitu. Ada banyak tanda-tandanya ya. Mungkin kamu berpikir mandat of heaven ini atau mandat langit ini itu merupakan konsep dari kaisar buat ngebego-begoin rakyat gitu ya. Tapi kaisar sendiri juga percaya gitu ya. Dia dari dinasti mana kak? Aku lupa sih Laksamana Cheng Ho dari dinasti mana. Ada banyak soalnya ya. Tapi sebenarnya peradaban Cina kuno nggak sejauh itu, nggak semua dinasti dibahas. Nah, itu peradaban Cina. Terus dia ini teman-teman, kelebihan peradaban Cina kuno juga ya, dia mengenal yang namanya imperial examination, atau bahasa Indonesianya apa, yang tahu nggak bahasa Indonesia apa? Ujian kenegaraan. Ini kalau di Indonesia semacam CPNS, tes CPNS kalau kamu jadi PNS, tapi ujiannya berat banget teman-teman. Dari 1.000 orang tuh cuma satu yang lolos ya. Atau berarti persentase dari 1.000 orang cuma satu, atau persentase kegagalannya 99,9% ya. Dari 1.000 cuma satu yang lolos. Saking beratnya ujian ini ya. Makanya birokrat atau PNS Cina di zaman dinasti ini itu hebat-hebat ya, karena susah masuk sini gitu. Cuman dan ini salah satu kelebihan peradaban kuno Cina dibanding peradaban kuno lainnya ya. Mereka benar-benar peduli sama yang namanya kemampuan gitu. Kasarnya hanya karena kamu anak pejabat, terus nggak berarti kamu akan jadi pejabat lagi kalau kamu nggak lolos imperial examination ini atau ujian kenegaraan ini gitu ya. Jadi asal kamu belajar, asal kamu pintar, kamu bisa dapat kesempatan di sini. Beda sama peradaban lain yang relatif, kamu anak raja, kamu tahu jadi pangeran, terus langsung jadi raja. Ya, padahal kamu goblok ibaratnya gitu ya. Nah, kalau di sini enggak. Nah, ini karena peradaban Cina ya, teman-teman. Makanya aku juga banyak baca-baca soal Cina, sangat menarik ya. Lalu warisan apa, Kak? Nah, nih warisan ini yang sangat terkenal ya. Sampai hari ini, sangat terkenal. Pertama, tembok besar Cina. Ada yang tahu nggak fungsi tembok besar Cina apa? Di sini nih. Mongol ya kak? Untuk menghalau Mongol. Iya betul. Sebenarnya tidak. Ini kan teman-teman tadi siapa tuh kayak suara-suara wibu dah. Dari nadanya nada wibu gitu. Sebenarnya tidak cuma untuk menjaga dari serangan Mongol, ini kan bangsa Mongolia nih, kalau kan di atas, ntar nyerang ke bawah gitu. Tapi juga untuk menyatukan China juga. Jadi kayak orang-orang Cina jadi susah keluar gitu ya. Nah, pertanyaan, ada yang tahu nggak teman-teman, kenapa cuma sampai sini? Kenapa nggak sampai ujung sana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Coba Tidak selesai kan kak, apanya itunya? Tidak selesai itunya pembangunannya. Salah. Karena di situ ada gurun. Hampir. Ayo coba teman-teman jawab ntar aku kasih hadiah fallback. Jawab aja nggak apa-apa teman-teman.
Kenapa ini nggak dibangun sampai ujung sono itu kan negara China? Ada yang tahu? Tadi dekat tuh. Nah, karena ini, oke langsung aja jawabannya karena ini dataran tinggi Tibet, teman-teman. Ini pegunungan. Jadi ibaratnya udah ada benteng alami ya. Jadi Cina tuh sangat strong ya, teman-teman. Dari timur ini dilindungi laut, dari utara dilindungi tembok besar Cina, dari barat pegunungan. Lalu selatan gimana, Kak? Kenapa dilindungi atau enggak? Nah, pusat kerajaan di selatan. Jadi semua pasukanmu kamu taruh sini aja gitu. Udah ini nggak ketembus gitu lah ya. Nah, ini tembok besar China ya. Masuk 7 keajaiban dunia juga kan. Sebelum diupdate sih seingatku. Nah, ini juga jalur sutra, teman-teman. Ini jalur yang menghubungkan perdagangan Eropa ya. Dari Cina sampai Eropa. Bahkan dari ini juga nih, ini dari Pulau Maluku, rempah-rempah. Nah, kalau teman-teman ingat sejarah, ada yang namanya jatuhnya Konstantinopel. Nah, itu jatuhnya Konstantinopel itu memutus jalur ini ya, teman-teman. Karena kan Konstantinopel di sini nih. Tadinya orang Eropa tuh butuh banget rempah-rempah ya, teman-teman. Karena kan di sini dingin. Dan zaman itu belum ada kulkas gitu ya. Buat pengawet, buat rempah-rempah kan bikin hangat ya, bikin perut hangat. Maka dia butuh banget nih rempah-rempah dari Maluku terus ke sini. Nah, begitu Konstantinopel jatuh, jalurnya keputus, jadi mereka kesulitan dari rempah-rempah ya. Nah, jalur sutranya dari mana? Ada yang tahu nggak? Bukan dari alat, jangan jokes dewasa. Ada yang tahu nggak nama sutra dari mana? Nah, jalur sutra benar dari kain sutra ya. Komoditi utama sutra benar. Nah, teman-teman, jalur sutra ini juga selain ini jalur penyakit juga ya, teman-teman. Jadi kalau di China ada penyakit tuh bisa nyebar sampai Eropa tuh. Nah, itu dihubungkan pedagang. Utamanya ini buat dagang ya, teman-teman. Utamanya dagang. Nah, lalu ini yang ketiga, proses pembuatan kertas. Ini yang bikin peradaban Cina itu sangat maju untuk zaman peradaban kuno ya. Mereka udah bisa bikin istana segala macam. Corona gara-gara jalur sutra ya, benar. Nah, dulu teman-teman ketika China ngebuat kertas ini, nama penciptanya ini, Cai Lun. Teman-teman kalau baca buku ini, 100 orang paling berpengaruh di dunia. Kalau teman-teman baca buku ini, Cai Lun itu ini ya, Cai Lun itu orang ke-6 kalau nggak salah. Orang ke-6 paling berpengaruh sepanjang sejarah gitu ya. Karena kertas itu buat pencatatan jadi mudah ya. Dulu orang sebelum ada kertas pakainya kulit kambing, pakai tadi batu-batu, ribet banget gitu ya. Makanya ketika China dulu pertama kali ngebuat kertas itu dirahasiain ya, teman-teman. Karena karena ini barang yang sangat berharga, biar peradaban lain kagak dapat emang. Jadi itu kayak kamu teman sekolahmu lah, pelit terus nggak mau bagi-bagi gitu. Oke, itu warisan Cina. Kemudian warisan Yunani kuno. Teman-teman sini ada yang susah nggak bedain Yunani sama Romawi? Coba yang susah ngebedain apa sih, Kak, Yunani dan Romawi itu bedanya apa? Coba komen. Atau Yunani sama Romawi sama atau beda gitu? Silakan komen. Nah, ya kan, susahin bedainnya. Susah beda. Nah, karena emang Romawi ngambil apa-apa dari Yunani ya, teman-teman. Nah, ini buat sebagai perbandingan ya. Ini wilayah Romawi, Yunani. Tapi Yunani dulu baru Romawi ya, teman-teman. Nah, Yunani itu ciri khasnya, ini di semenanjung Yunani. Nah, ciri khas dari peradaban Yunani itu adalah dia tuh terdiri dari kota-kota ya, negara kota atau polis. Polis itu negara kota. Jadi kayak misalnya nih, ada namanya Athena, di sini Athena. Ini kota, tapi negara. Kota tapi negara. Kalau sekarang itu kan disebutnya negara bangsa Indonesia tinggal di negara Indonesia. Kalau di sini orang Athena tinggal di kota Athena disebut negara Athena gitu. Nah, yang terkenal itu Athena versus Sparta. Ada perangnya nih, perang Peloponnesia. Salah satu perang paling terkenal sepanjang sejarah ya. Nah, peradaban Yunani itu merupakan negara thalassokrasi. Thalassokrasi itu ini seperti yang tulis ya, kekuasaan utamanya di lautan. Namun teman-teman, oh ya, yang tadi itu biasanya ngandelinnya pertanian ya, teman-teman. Kalau di Mesir itu gandum, aku tulis ya. Kalau Mesir itu gandum, Cina tuh beras. Nah,
kenapa menurut teman-teman Yunani ngandelinnya laut? Coba, ada yang jawab, coba silakan jawab. Kenapa orang Yunani tuh ngandelin penghasilan utamanya dari laut gitu, bukan dari pertanian, tahu nggak? Ya, langsung saja. Karena dia bukan wilayah yang subur ya teman-teman. Ya salah satunya kan itu, karena dia banyak pegunungan. Tapi pertanyaannya, ya perbukitan juga. Pertanyaan apakah artinya kalau gunung atau bukit artinya tidak subur? Nggak juga, karena kalau teman-teman tinggal di Jawa Barat, misalnya kan tinggi ya, dingin. Itu juga produktif untuk pertanian, tapi di sini ada khususnya nih, selain gunung dan bukit ini terbuat dari kapur, batuan kapur. Jadi teman-teman nggak bisa nanam tanaman di sana. Mau nggak mau teman-teman harus dagang di laut, gitulah asal usulnya gitu ya. Nah, orang-orang semenanjung Yunani ini tadi kan ini sebenarnya gabungan negara-negara banyak, itu menyembah banyak dewa ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar nama Zeus, Mendota tuh, Poseidon, Hades, Aphrodite, Ares, Athena, Hermes. Kalau sini ada anak pejabat nggak coba? Yang anak pejabat ngomong aku coba. Ini pertanyaan bodoh sih. Ada yang tahu nggak Hermes apa? Hermes, pernah dengar nama Herme nggak? Herme itu sana ini. Salah satu dewa ini ya. Nah, nama brand. Merek tas. Salah ya. Hermes itu merek ini ya, simpenan om-om ini apa. Biasa om-om kalau punya apa namanya? Sugar baby ya sebetulnya. Sugar baby ini apa? Belinya Hermes sama mobilnya Honda Jazz ya. Itu dari salah satu nama dewa Yunani ya. Nah, lalu Yunani itu sering dianggap tahu banget. Oh, sekarang udah HRV ya. Setahu aku Honda Jazz. Nah, peradaban Yunani ini suka dianggap sebenarnya asal-usul peradaban Barat ya teman-teman. Sobat-sobat liberal gitu yang kagak mau sholat dan sukanya pesta-pesta, party-party gitu, nggak peduli orang liberal. Nah, ini dia menghasilkan banyak banget karya-karya. Jangan lupa Jangan lupa ini ya. Dia menghasilkan banyak hal ya teman-teman. Historis. Herodotus siapa teman-teman, tahu nggak Herodotus? Coba komen. Kelasnya agak beda ya bun. Ada Herodotus? Nah ya, bapak sejarah. Nah itu kan sejarah itu kan sering dianggap sejarah itu kan bermula sejak ini ya. Herodotus menulis historis gitu ya. Ini Herodotus tuh orang dari peradaban Yunani gitu ya. Terus dia juga pencipta demokrasi, pemilihan. Teman-teman udah tahu di semua demokrasi kan ya dari pelajaran PPKN ya. Demokrasinya Athena itu demokrasi langsung ya teman-teman. Tadi ada yang ngomong tuh demokrasi langsung. Jadi setiap ada masalah, ada apa-apa itu kalian datang ke suatu tempat kayak parlemen, kalau bahasa sekarangnya parlemen, kan nyampainya itu langsung gitu. Kalau sekarang kan enggak, kalau sekarang itu perwakilan. Jadi kalian diwakili sama anggota DPR. Nah, anggota DPR itu biasanya istrinya punya tas Hermes gitu ya. Kemarin kan yang korupsi apa tuh Menteri Kelautan kan kalau nggak salah beli tas Hermes kan kalau nggak salah. Nah, jadi kalau di Indonesia tuh satu anggota DPR itu mewakili 400.000 orang ya. Nah, kalau di Athena langsung aja udah, kamu kalau ada apa-apa langsung aja langsung ribut aja gitu. Dia juga menghasilkan asal-usul filsafat ya dari seorang filsuf namanya Thales. Thales apa ya nama? Bukan nama makanan itu. Nama filsuf pertama Thales. Nah, terus dia ada yang ini nggak pernah dengar nama Helenisme? Coba komen deh. Siapa penemu Helenisme gitu? Coba komen. Kayaknya aku pengen tahu ada orang pintar lainnya di komen. Itu benar tuh, Alexander the Great. Kak, gimana cara kerja demokrasi langsung di sana? Ya ada namanya parlemen gitu ya. Parlemen itu diambil dari bahasa Perancis, le parle artinya berbicara. Pokoknya kalau demokrasi langsung nih, Athena itu kan kebetulan kalau nggak salah populasi 80.000 ya. Udah kan datang aja langsung ke gedung DPR ibaratnya gitu. Kan nggak diwakili anggota DPR, kalian adalah ya semua orang adalah anggota DPR lah gitu. Demokrasi langsung kayak gitu.
Ngerti kan ya? Demokrasi langsung kalau kita menganut demokrasi langsung, kalian juga anggota DPR gitu. Tapi kita walaupun anggota DPR tidak bisa beli tas Hermes karena gajinya kalau semua orang jadi anggota DPR ya gitu bukan pekerjaan gitu, itu mas-mas biasa aja gitu ya. Nah, Helenisme itu campuran budaya Yunani, Persia, dan India. Ntar aku ceritain di selanjutnya nih. Nah, ini warisan terkenal dari budaya Yunani ya teman-teman. Ini namanya kuil Parthenon. By the way, kuil Parthenon itu suka dianggap sebagai lambang demokrasi ya. Makanya kalau teman-teman ke pengadilan, kemana-mana tuh gedungnya kayak begini. Bahkan kalau kalian ke Amerika, kalau suatu saat kalian cerdas, pintar, dan jago bahasa Inggris gitu ya, atau kalian nikah sama orang kaya bisa juga sih, nggak harus pintar. Kan kita ke Amerika itu tiangnya juga biasanya dari gini nih, tiang-tiang kayak gini. Nah, kuil Parthenon ini fungsinya adalah menyembah Dewi Athena. Ini di Athena. Jadi dalamnya tuh ada patung Dewi Athena dari emas. Nah, ini filsuf terkenal Yunani nih, Aristoteles, pertama Socrates punya murid Plato, Plato punya murid Aristoteles. Jadi kayak, ini juga Plato tuh penemu sekolah ya teman-teman. Ada tuh nggak nama sekolahnya Plato? Dia penemu sekolah ya. Akademia. Ya benar, akademia. Jadi kalau kalian mau membenci siapa yang, kalian misalkan punya Death Note gitu ya, siapa yang mau saya santet atau kan bikin list 5 orang yang layak masuk neraka, mungkin kan bisa masukin Plato ya. Bikin sekolah gitu. Kalau nggak ada sekolah kita bisa main-main lah ya. Nggak ada. Kalau nggak ada sekolah kita salah, sorry. Maaf, Pak Nadiem Makarim, ternyata yang nyiptain PR itu ada juga tuh. Yang nyiptain PR tuh 5 orang, 7 orang masuk neraka versi on the spot ya. Nah, Aristoteles ini bapak ilmu pengetahuan teman-teman. Kalau kalian belajar biologi, ntar sering dengan nama ini. Dia punya murid namanya Alexander the Great. Nah, Alexander the Great itu menaklukkan nih dari semenanjung Yunani, terus turun ke Mesir. Ini ada Persia, ini wilayah Persia, Kekaisaran Persia, kemudian berhenti di Sungai Indus. Nah, salah satu tujuan, dia tuh pengen menaklukkan dunia, tanda kutip teman-teman ya. Tapi dunia yang dia tahu waktu itu cuma segini doang. Jadi, dia mau menggabungkan tuh. Jadi, entah begitu, ini kan dari Yunani, terus ke Mesir, turun, disuruh nikah gitu. Jadi, disuruh nikah, pasukannya terus kita jalan lagi ke Persia, kemudian eh, apa baru ke India. Jadi kayak sepanjang jalan biar dapat keturunan gitu lah ya. Kalian tahu ini nggak, Coach Hafidin, poligami, ini apa, tips-tips poligami. Lupakan ini. Salah ini apa? Eh jadi suruh nikah supaya ntar anaknya jadi dari kebudayaan macam-macam gitu. Kan masing-masing kebudayaan punya kelebihannya. Lagi diskon. Nah, ini Alexander the Great ya, terkenal sekali dia. Dan dia menaklukkan ini cuma 10 tahun. Apa 12 tahun ya, aku lupa. 10 tahun atau 12 tahun itu, dia menaklukkan segini banyak. Nah, jadi tadi apa beda Yunani dengan Romawi? Ya Yunani itu di sini ngandelin laut, dan orang Yunani itu lebih suka mikir daripada orang Romawi ya teman-teman. Maka banyak filsuf dari sini. Kalau Romawi itu doyan perang dia. Nah, ini wilayah kekuasaan Romawi sangat besar ya. Dan aku sudah banyak banget studi soal Romawi. Paling jago aku masalah Romawian. Nah, kalau Yunani ini kan ini teman-teman ya, dia terdiri dari negara kota ya. Jadi Athena itu beda sama Sparta, bahkan musuhan. Athena itu dipimpin demokrasi langsung rakyat, Sparta dipimpin kaum militer. Makanya kalau kalian pernah nonton film 300 itu kan this is Sparta, itu kan karena militer gitu ya. Nah, kalau Romawi itu tinggal di satu kota namanya Roma. Nih, pertama dari kota terus menaklukkan itu ya, segini banyak. Nah, Romawi itu pernah 3 kali mengalami bentuk negara ya teman-teman. Pertama, ini sejarah Romawi itu asal-usulnya gini. Ada 2 kakak beradik namanya Romulus sama Remus, kakak beradik, dianggap tinggal di hutan. Ini mitologis ya kata orang ya, tinggal di hutan terus disusuin sama serigala. Di sini ada suka bola, ada yang pernah ini nggak, lambang AC Milan? AS Roma. AS Roma ya, AS Roma. Ya, AS Roma. Lambang AS Roma kan ini ya, serigala itu ngambil dari sini, Romawi. Karena itu Romulus sama Remus ini kakak beradik, dianggap nyusu dari serigala. Tapi ini mitologi, kembali kamu nyusu dari serigala, dicakar.
kecuali Duos. Lupakan. Sorry, kadang-kadang nih. Nah, intinya ada 7 raja gitu ya. Cuman rajanya diktator, otoriter, ngasal, kemudian digulingkan gitu, akhirnya kebentuk republik ya. Ada tau nggak bedanya republik sama monarki apa? Kerajaan itu monarki Tahu teman-teman. Kak, Ntar dulu, jawab di chat, biar pada jawab. Apa bedanya kerajaan dan republik? Ada yang tahu nggak? Ada tahu nggak bedanya kerajaan sama republik? Kerajaan dipimpin raja, kekuasaan absolut. Kalau republik, ini ya. Nah itu benar, yang benar virus ya. Ini virus cerdas juga nih. Coba virus tanya mamamu pas ngindamnya apa coba? Sultan Hasanul salah padahal sudah kuliah masih salah. Ntar virus tanya ya. Soalnya, teman-teman, dulu teman-teman mamanya ngidam apa coba di komen. Aku pengen tahu. Berarti yang cerdas-cerdas. Soalnya aku ntar kalau nikah aku mau ngasih makan istriku pakai itu aja. Fanta bikin goblok, bikin daging segala. Nah, republik itu intinya kalau kerajaan itu kan turun temurun teman-teman. Kalau teman-teman raja itu anaknya punya anak pangeran, ya udah lanjut aja, bakal lanjutin gitu ya. Kan sebagai rakyat jelata seperti kita, mas-mas sudah jelas gitu ya, itu tidak mungkin, jangan berharap kamu jadi pemimpin negara gitu. Nah, asal nah di Roma ini kan tadi di Romawi kan pas kerajaan ada 7 raja ini digulingkan gitu karena brengsek gitu ya. Diganti sama republik itu. Teman-teman, suaraku jelas nggak? Kok connection unstable ya? Sorry teman-teman, suaraku jelas nggak? Coba tolong komen dong. Halo, suaraku jelas nggak? jelas. Oke. Kalau kerajaan itu, waktu itu kan rajanya pada brengsek ya. Kemudian diganti bentuknya jadi digulingkan jadi republik. Nah, di Romawi ini dipimpin sama 2 orang konsul ya teman-teman. Jadi ada 2 orang konsul. Tumben karena juga jadi kita kebentrok. Mungkin benar. Salah juga tapi Sorry guys, ini tolong di mute ya. Sorry. Apa? Tadi gosip apa tuh? Bentrok apa tadi? Bentrok. Tawuran apa? Jadi pimpin sama 2 orang saling ini. Dipimpin 2 orang konsul. Kak, sorry suaranya putus-putus, Kak. Sorry. Kok terlalu sorry. Kayak ada IndiHome IndiHome. pakai First Media dong. Ini aku masih share screen kan ya? Pakai First Media dong. Ini gambar jelaskan, sorry. Gambar jelaskan ya? Ketika Oke, ulang dari Romulus Remus. Jadi intinya Roma itu diciptakan sama Romulus dan Remus yang merupakan anak dari katakanlah dibesarkan oleh serigala yang menyusui dia gitu ya. Nah, Romulus sama Remus itu berantem teman-teman. Romulus itu kakak, Remus adiknya. Remus dibunuh. Kemudian Romulus jadi raja pertama gitu. Kemudian ada 7 raja selanjutnya gitu ya. Di raja ke-7 digulingkan jadi bentuknya republik. Kemudian karena dipimpin sama 2 orang konsul gitu, ini berantem mulu perang saudaramu teman-teman. Akhirnya disatukan lagi sama yang namanya Kaisar Agustus. Nah itu gitu ya. Akhirnya di zaman kekaisaran ini diperluas juga teman-teman.
seluas ini. Nah, cuman entar singkat cerita dia diserang oleh bangsa barbar dari utara sini. Akhirnya dia nyerang, kepotong lah, ini Romawi Barat jatuh ya. Di Romawi Barat tuh di Eropa sini tersisa kekaisaran Romawi Timur ya, namanya Bizantium kalau teman-teman tahu. Nah, jatuhnya kekaisaran Romawi Barat itu menandai masuknya peradaban abad pertengahan itu. Terus dia pindah ke Romawi Timur namanya kekaisaran Romawi Timur namanya Bizantium. Jadi setengah dari sini hilang semua ya teman-teman. Nah, lalu diserang sama kan Jerman karena Jerman masih barbar. Iya, sama kan Jerman diserang. Nah, lalu apa warisan Romawi Timur yang terkenal? Warisan Romawi yang terkenal. Satu Koloseum. Ada tahu Koloseum nama apa? Nama klub di Jakarta ya. Nggak, semoga kalian nggak tahu. Berarti kalian anak baik kalau nggak tahu nama tempat ini gitu ya. Ini ya apa pakaian orang-orang di Romawi keren banget ya. Terus warisan adalah jalanan Romawi. Bener. Teman-teman kalau pernah ingat pepatah banyak jalan menuju Roma, itu ini dari situ. Jadi orang-orang Romawi kan kekaisaran besar gitu. Mereka ngebangun jalan tuh supaya koneksinya gampang, informasi juga gampang. Kan wilayahnya luas, maka dia butuh bangun jalan kan buat dapat informasi. Nah, makanya jalan dia banyak. Nah, maka disebut itu tadi banyak jalan menuju Roma karena dari mana-mana kan bisa ke Roma gitu ya. Ini arsitektur Romawi ini ngambil dari Yunani sebenarnya ya. Ini Legion nama pasukan dia. Nah, ini satu kisah yang ya Pak Jokowi terinspirasi. Jangan ngomongin Pak Jokowi, alumni saya soalnya. UGM dia. Nggak boleh ini, sesama alumni. Eh ini ya teman-teman. Ada pernah dengar nama Julius Caesar nggak? Yang pernah dengar nama Julius Caesar coba komen. Nah, pernah dengar. Nah, kalau kalian tahu operasi Caesar ya, operasi Caesar itu dia diambil dari nama Julius Caesar ini. Karena katanya waktu eh, ibunya sakit, aku lupa sih, tapi asal usul operasi Caesar itu dari sini ya, saking strongnya dia. Nah, Julius Caesar itu nama salah satu konsul dari pas di zaman Republik ini. Nah, dia seorang jenderal juga. Kemudian terjadi perang saudara, teman-teman. Julius Caesar versus, kan ada dua itu ya, ada perang saudara ya. Julius Caesar versus musuhnya namanya siapa ya? Julius Caesar musuhnya adalah eh, Pompei. Nah, musuhnya Pompei. Nah, jadi sesama jenderal berantem, kemudian Julius Caesar menang. Julius Caesar kan, oh gini, pas zaman Republik itu teman-teman, ketika Romawi itu kondisinya terancam gitu ya, dia bisa ngangkat satu orang yang namanya diktator gitu ya, satu orang diktator. Selama setahun, ntar begitu kondisinya sudah tenang, dibalikin lagi kedua konsul ini. Nah, ketika dia jadi diktator seumur hidup, pada akses setahun doang ya. Nah, karena diktator seumur hidup, dia dibunuh akhirnya sama 23 tusukan ya teman-teman. Sama musuh-musuh politiknya dia. Nah, Octavianus ini, Augustus itu adalah anak dia. Dia benci sama brengsek orang yang nusuk dia, akhirnya dibantai semua gitu ya. Dan akhirnya jadi kaisar sendiri gitu ya. Kurang lebih nah gitu. Kurang lebih Romawi begitu ya. Nah, lalu apa beda Yunani sama Romawi gitu yang susah-susah? Yang jelas Yunani pertama, Yunani itu lebih banyak soal pemikiran ya. Ini kan maka ada demokrasi, filsafat, Helenisme. Nah, kalau Romawi itu perang mulu kerjanya. Nah, tapi Romawi itu apa-apa ngambil dari Yunani ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu hari ini, aku suka bandingin sebenarnya Yunani itu kayak Eropa. Orang Eropa tuh suka mikir teman-teman. Kalau Romawi itu kayak Amerika. Orang Amerika tuh nggak terlalu suka mikir, senangnya bikin-bikin gitu, bikin sesuatu ada hasilnya. Orang Yunani sukanya mikir, orang Romawi sukanya ngebikin gitu ya. Tapi ilmunya dari Yunani. Nah itu ya begitulah peradaban kuno Romawi. Peradaban kuno itu selesai ketika Romawi Barat jatuh tadi ya, masuk ke abad pertengahan.
Kenapa toh? Mana tuh beda? Via ngomongin apa ya? Kayak ini. Ada bebannya. Ikut dong. Ngeselin tahu itu ada fitur begituan sekarang. Di antara nanti banyak banget. Iya, aku juga kesel. Lu mau hadiahin gue. Iya mau. Gibah nomor pertama. Bengek yung. Tes, masih semangat kan guys? Siap masih. Masih Kang Gendang. Jangan gibahnya doang semangat. Oh itu lebih semangat lagi. Ada-ada aja nih. Bentar nih guys. Oh itu dia, kakaknya sudah balik. Gua tanya, kedengeran nggak suara aku teman-teman? Dengan Kedengeran kak. Oke. Ini masih banyak yang nonton kan ya? Pasti partisipasinya. Wih, makanya rajin banget. Oke. Segitu dulu kemarin teman-teman. Coba teman-teman kalau ada pertanyaan langsung di chat aja, ntar aku balas. Ini aku lagi connectin internetnya nih, brengsek, lemot banget. Bukan lemot sih, putus. Coba langsung komen aja, ntar aku jawabin langsung. Bedanya periode klasik dan arkais. Arkais itu sebelum klasik ya teman-teman. Tapi itu terlalu expert sih teman. Terlalu deh. Aku takut kebalik ya. Aduh, wifi ku tidak bisa googling lagi. Aku lupa deh. Aku lupa duluan arkais atau klasik. Cuman Yunani itu pernah masuk ke yang namanya zaman ke-8 ya. Jadi tiba-tiba catatan hilang gitu ya. Catatan nggak ada catatan sejarah. Cuman aku lupa, kalau nggak salah sih zaman arkais dulu, baru zaman ke-8 Yunani, baru ke zaman klasik. Setahu aku begitu ya, tapi aku lupa ada urutan-urutan. Dark Age-nya Yunani ya teman-teman, bukan Dark Age-nya abad pertengahan. Kak, tadi divine rights itu apa ya Kak? Divine rights itu adalah konsep ini, lawannya kalau di Cina itu kan mandat of heaven atau mandat langit. Nah, kalau di Eropa itu divine rights. Bedanya apa? Kalau mandat of heaven itu kamu sama-sama dikasih sama Tuhan gitu, hak untuk memerintah raja maupun kaisar. Cuman kalau mandat langit itu kamu kalau sewaktu-waktu dicabut kamu boleh gulingin gitu sebagai rakyatnya. Kalau divine rights itu kamu dikasih hak, rajanya dikasih hak, terserah dia mau dipakainya buat apa gitu ya. Makanya mandat of heaven ini sebenarnya juga bagus karena membuat kaisar Cina tuh jadi serius ngurusin negaranya, karena kan kalau dia brengsek kita bisa dicabut gitu ya. Kalau divine rights tuh ya tanda kutip ya udah terserah kamu mau pakai buat bangun rakyat, mau nggak juga bodo amat gitu. Pai itu Romawi banget mengalami kemunduran gara-gara kalah sama si Konstantin yang agung kah? Nah sebenarnya kalau teman-teman baca kenapa Romawi Barat mengalami kemunduran itu penyebabnya banyak banget ya. Ada serangan suku barbar ini Sultan, ada serangan dari suku barbar. Terus orang barbar ini yang dia ditaklukkan juga sama Yunani masuk ke dalam pasukan Yunani legion. Kemudian mereka belajar ilmu perangnya dari legion gitu ya. Terus mereka pakai buat nyerang Romawi sendiri gitu ya. Plus udah korupsi juga sih di sana, banyak korupsi. Kak, kalau bentuk tulisan yang mirip dengan zaman sekarang itu dari peradaban mana Kak? Dari peradaban Romawi ya. Kalau bentuk tulisan sekarang itu dari ini. Sebenarnya nama bangsa Venesia namanya. Nama tulisannya bangsa Venesia. Kalau hurufnya ya. Itu 26 huruf itu. Divine rights itu dikasih haknya sama siapa? Sama-sama sama Tuhan ya. Langit surga gitu ya. Ayo, nonton lagi nggak nih?
Aku lagi mencoba connect paketku yang ada brengsek ini. Silakan ya teman-teman. Baik, kenapa wifi saya tidak ini? Bang, nanti PPT-nya dibagiin nggak? Aku udah kasih ke ibu kepala sekolah ya. Jadi nanti mungkin dibagiin sama teman-teman, ke teman-teman. Iya, nanti kayak biasa ya guys di drive sama recording. Ayo pertanyaan apa lagi nih? Wah, paketku sudah jalan. Saatnya login. Di sini 3983 7. Teman-teman pada ngantuk sampai jam berapa biasanya? Coba ini deh. Aku takut teman-teman kemalaman deh. Atau emang begini anak-anak lagi ambisius, lebih baik tahan ngantuk daripada miskin karena nggak masuk negeri gitu. Kerja susah. Tempat apa sih? Search tempat. Masukin search tempat. Sejarah. Subuka. Ya kan harus masuk negeri ya teman-teman. Kalau kalian nggak masuk negeri kan susah dapat kerja. Kemudian wifi kalian lemot kayak aku gitu. Bahkan aku masuk negeri aja masih lemot wifi-nya. Apalagi tidak masuk negeri. Ayo ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan lagi. Kalau nggak aku tambah ini yang ini kayak masih sempat nih untuk yang bab ketiganya ya. Pai, gue pernah baca kalau ada standar hukum yang dibuat Romawi yang dipakai sampai sekarang, nama ini ya, Corpus Iuris. Itu Corpus Iuris Civilis, kodifikasi hukum pertama di dunia. Itu jatuhnya kayak belajar hukum ya. Iya. Ini isinya nih ya, Corpus Iuris Civilis itu dari kaisar namanya Kaisar Justitian. Makanya hukum kan Justitianus gitu ya, itu dari sini. Dan ini admin, kok saya nggak bisa masuk ke waiting list, coba deh. Tolong dimasukin. Oke. Hukum yang kita pakai dari sini karena emang ya bangun hukum itu susah ya. Bisik. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini sekarang ini ya, saya screen ya. Nih, aku mau terakhir nih ya. Ini buku yang terakhir, beberapa buku terakhir yang aku baca. Di sini pernah nanya nggak teman-teman? Kalau di suatu wilayah ada peradaban, maka di luar wilayah Kaisar Justitian, iya, Justitianus makanya. Itu orang ke-99 paling berpengaruh di dunia tuh. Teman-teman ada pernah nanya nggak? Kalau di dalam suatu wilayah ada peradaban gitu ya, maka di luar peradaban ada apa? Ada yang pernah nanya nggak? Pernah mikir gitu nggak? Kan peradaban dulunya kota ya, city, civic, civilization gitu ya. Nah lalu di luar kota apakah ada apa gitu? Ada yang pernah nanya nggak? Kayak pertanyaanku kayak gitu, pertanyaan kayak begitu. Gak ada yang pernah nanya nih? Ada, nggak terjawab sama guru ya, itulah. Makanya nanya sama guru hukum ya. Kebetulan aku menjadi dosen juga. Nah, jadi peradaban kan logika kita gini kan, kalau kamu belajar TPU tuh apa, silogisme tuh, kalau A maka B, maka selain A, maka C bukan bagian dari A atau B gitu kan ya. Kalau di sini peradaban, artinya di luar peradaban tidak beradab gitu ya. Nah, kata penelitian terbaru teman-teman menunjukkan di luar peradaban itu bukan tidak beradab. Ada satu istilah yang namanya zomia.
Nih, ini aku ambil dari buku judul ini ya. The Art of Not Being Governed. Sebuah seni untuk tidak diperintah. Jadi teman-teman, kalau peradaban itu kan tinggalnya di lembah ya teman-teman. Lembah ya teman-teman. Tinggal di lembah sungai gitu kan. Peradaban lembah sungai Indus. Nah, Zomia itu apa? Zomia itu adalah orang-orang yang begini. Dulu kan orang berpikir kalau di peradaban itu artinya beradab, maka di luar peradaban tidak beradab gitu kan. Asumsi awalnya gitu. Tapi teman-teman, ternyata penelitian terbaru menunjukkan orang-orang di luar peradaban itu bukan orang-orang tidak beradab, justru mereka adalah orang-orang yang lari dari peradaban. Loh Kak, kalau gitu kenapa mereka lari dari peradaban? Kan di peradaban enak ya, apa-apa lengkap segala macam gitu ya. Benar, tapi di peradaban itu ada beberapa masalah ya teman-teman. Misalnya nih ada masalah-masalah di peradaban, perbudakan. Teman-teman tahu nggak? Coba teman-teman jawab nih ya. Ada yang tahu nggak? Perbudakan itu pertama lahir di mana? Coba jawab, asal aja nggak apa-apa, di komen coba. Asal-usul perbudakan. Negara mana lahir pertama perbudakan? Ada yang tahu nggak? Timteng. Mendekati. Mesopotamia. Ya benar, di Mesopotamia. Ada yang tahu pastinya di mana tahu nggak? Di Mesopotamia di mana? Mendekati Babylon bukan, tapi dikit lagi. Nama bangsanya. Itu benar, Sultan Hasanal dan Rara. Fix, Rara kamu harus kasih tahu ya. Kalau aku dikasih kesempatan buat ngajar lagi ya, selanjutnya aku kasih kamu PR, tanya mamamu pas ngidam makan apa ya. Soalnya aku pengen punya anak yang pintar juga gitu. Peradaban itu, perbudakan itu lahir di peradaban teman-teman. Bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria itu siapa? Bangsa Sumeria itu dianggap sebagai bangsa pertama. Artinya apa? Di mana ada peradaban, di situ ada perbudakan teman-teman. Ketika sebelum adanya peradaban itu nggak ada perbudakan. Karena tadi kamu tinggal nyari makannya di hutan gitu kan, nggak berburu dan meramu. Tapi setelah kamu menetap, kamu butuh ngasih makan perairan, ngasih air ke tanaman dan segala macam itu membutuhkan tenaga yang banyak ya. Lalu dari mana tenaga itu begitu banyak? Dari mana tenaga begitu banyak? Emang semua orang mau ngairin pertanian sawah gitu ya? Nah dari perbudakan ya. Jadi perbudakan lahir itu dengan lahir peradaban, lahir juga perbudakan. Itu sisi gelapnya peradaban, teman-teman. Karena tadi, kalau kamu berhasil menaklukkan satu wilayah, kamu bisa jadikan orang-orang di wilayah tersebut jadi budak ya gitu. Nah, maka orang-orang Zomi itu lagi dari peradaban dan mereka tinggal di gunung. Kenapa? Karena gunung itu susah ditaklukkan ya teman-teman. Karena ini, kamu pasukan segitu banyak lewat gunung, kemudian kena longsor segitu banyak pasukanmu bisa hancur semua gitu karena kena longsor, karena segitu banyak yang kamu bawa. Makanya teman-teman kalau kalian tahu, ini Zomia ini wilayah-wilayah ini ya, pegunungan ya. Ini di Nepal, Mustang namanya, Mustang, ada orang-orang Zomia. Aku tunjukin lah. Nah kalau di peradaban itu mereka mengembangkan budaya tulisan teman-teman. Karena tadi ketika mereka mulai ke pertanian, mereka punya yang namanya pencatatan hak milik. Karena ketika panen, kamu harus kasih tahu dong, ini punya siapa? Anak jidat, gue yang kerja, lo yang dapat gitu. Itu sama aja kayak kamu ulangan, tapi yang nyontek temenmu gitu. Dia kan punya gue, ya harus ada buktinya bahwa itu punya saya. Maka mereka menciptakan tulisan gitu di peradaban. Nah, tapi kalau di orang Zomia itu mereka nggak pakai budaya tulisan, mereka budaya lisan. Loh, kenapa Kak? Bukan bikin sulit pencatatan gitu, yang ada bukti bahwa mereka ada. Nah, justru itu, karena kalau kamu bayangin orang di Zomia itu pindah-pindah ya teman-teman. Kalau mereka pindah-pindah terus, setiap mereka duduk pindah harus bikin satu prasasti, ya mereka ketahuan dong sama orang dari peradaban. Mereka kan lagi dari orang-orang peradaban. Nah, itu kayak peradaban nomaden gitu ya. Nah, orang-orang kalau di peradaban itu budaya agrikulturnya atau pertanian itu sawah menetap, mereka berikan sawah kemudian menetap gitu ya. Sedangkan di Zomia mereka ladang berpindah karena mereka pindah-pindah kan tadi. Biasanya model pertaniannya sih bakar hutan sih. Terus bakar hutan terus tanam singkong. Karena kalau suka nggak suka teman-teman, sawah itu memancing orang untuk menginvasi wilayah kalian. Atau menyerang wilayah, penaklukan, mendorong bangsa untuk menaklukkan wilayah kalian. Sedangkan kalau singkong, udah lah nggak ada yang makan singkong gitu. Kecuali aku kalau beli gorengan selalu pakai singkong gitu.
Karena capek, maksudnya udah naklukin harus gali umbi-umbian lagi gitu ya. Nah, terus pakai zombie ini, teman-teman nggak apa-apa nggak ngerti soal zomia, karena ini nggak bakal keluar di UTBK. Cuma aku mau ngasih sisi lain bahwa di luar peradaban tuh ada apa, di luar peradaban itu bukan orang tidak beradab, justru mereka mengembangkan budaya di mana nggak memancing orang-orang untuk menaklukkan mereka. Oh ya, di peradaban tuh ada beberapa masalah ya. Satu, perbudakan tadi udah aku ceritakan. Kedua, penyakit. Karena di dalam peradaban itu kan ada kota ya teman-teman. Itu interaksi sosialnya tinggi ya. Plus ketika kamu menetap, maka kamu mendirikan peternakan. Di peternakan ini itu terjadi pertukaran penyakit. Sama siapa? Sama hewan. Kalau teman-teman pelajari, ini kan pada lahir 2000-an kan ya. Apa penyakit-penyakit tahun 2000-an itu ke atas itu dari hewan-hewan teman-teman. Kita sebut aja nih ya, antraks itu hewan ternak. N1H1 flu burung. Terus Ebola itu kan katanya orang Afrika makan monyet. Terus COVID itu kelelawar. Flu ya H5N1 flu babi. Itu karena kalau kalian tinggal sama hewan teman-teman itu terjadi pertukaran penyakit gitu. Jadi orang bisa satu kota kena penyakit semua. Nah, itu kenapa kita harus ini ya, karantina itu ya, pesan layanan masyarakat. Terus salah satu masalah itu ya di peradaban. Oke, ini tanya jawab lagi. Ini silakan teman-teman, aku sangat senang ditanya, jawab. Tanya aja seaneh mungkin, kalau aku bisa jawab, aku akan jawab. Kalau nggak tahu, sorry ya. Karena sejarah sangat banyak. Silakan teman-teman tanya mau langsung boleh, mau chat juga nggak apa-apa. Dulu banyak ngidam apaan bang? Nah, emakku tidak ngidam apa-apa ya. Tapi kalau kakakku ngidam, kakakku banyak anak pertama ya, namanya anak pertama kan apa-apa dikasih. Aku nggak pernah ngidam apa-apa teman-teman. Mamaku, jadi ibuku nggak ngidam apa-apa, jadinya ada bagus juga deh. Jadinya katanya aku juga anaknya nggak suka minta kok. Bang, ini sumbernya dari mana aja? Dulu pas aku kecil aku suka baca buku sih, jadi beberapa sih pengetahuan aku udah tahu dari kecil ya. Cuma akhirnya aku baca-baca lagi aja di Wikipedia. Terus, oh ya teman-teman, aku ada satu rekomendasi buku ya kalau mau teman-teman baca yang sangat enak ya. Sejarah untuk pembaca pemula. Kalau nggak salah nama judul bukunya. Ini enak banget, bahasanya enak banget, benar-benar kayak kamu baca buku anak SD tapi isinya daging semua. Terus Kak, kalau Black Death itu termasuk gerak penyakit di peradaban nggak, Kak? Iya benar. Black Death itu kan hasil dari perdagangan ya teman-teman. Itu orang bilang dari Cina, terus tadi lewat perdagangan sampai ke Eropa gitu ya. Dari tikus. Salah satu tadi karena pertukaran penyakit sama hewan pasti. Kak, ceritain Julius Caesar sama Cleopatra. Nah, jadi waktu Julius Caesar jadi konsul itu cuma konsul tadi kan ada 2 konsul di Romawi sini ya. Mana tadi ya? Di Romawi ada 2 konsul kan. Julius Caesar tuh jadi konsul. Kemudian peraturannya gini, kalau di Romawi kuno itu kamu jadi konsul cuma setahun, tapi kamu boleh nyalonin jadi konsul lagi 10 tahun kemudian. Nah, Julius Caesar selama nunggu 10 tahun ini, dia jadi jenderal, terus ngadain ekspedisi militer. Salah satunya ke Mesir. Nah, ke Mesir dia ketemu Cleopatra, terus nikah sama, ya nggak nikah sih, ya mungkin seks bebas kali ya, nggak tahu lah. Kan orang barat gitu, nggak peduli. Kemudian setelah 10 tahunnya kampanye militer, terus ekspedisi militer, kemudian dia juga menaklukkan Gaul. Gaul itu sekarang jadi Perancis ya. Kemudian jadi nikah sama Julius Caesar, sama Cleopatra, balik lagi ke Romawi udah 10 tahun. Begitu di kampanye militer dia sangat ekspedisi militer dia sangat hebat gitu, nama dia menjulang tinggi. Nah, di Romawi itu teman-teman, kalau teman-teman habis menang perang, itu ada yang namanya triumf. Triumf itu artinya kejayaan. Teman-teman, entah kalau habis menang perang itu digiring ke kota Roma, jadi pahlawan perang gitu. Nah, Julius Caesar kan habis menang perang itu ya, disuruh balik ke Romawi, kemudian tapi syaratnya kalau teman-teman ke Romawi nggak boleh bawa pasukan. Nah, Julius Caesar tahu ini kayaknya orang mau bawa saya ke Romawi, saya mau dibunuh dah.
Akhirnya Julius Caesar bawa pasukan ya. Bawa pasukan dia yang tadi habis ekspedisi militer dibawa ke kota Roma, dikecam sama rakyat Roma ya. Brengsek bawa dia mau nyerang negara sendiri gitu ya. Nah, akhirnya ditahan sama Pompei tadi. Akhirnya di situ perang saudara, Julius Caesar menang di situ. Kemudian dia ngangkat dirinya jadi konsul. Nah, tadi kan Roma kalau lagi dalam kondisi darurat boleh ngangkat seorang diktator ya. Karena kan demokrasi itu lambat, suka nggak suka ya teman-teman. Apa-apa harus izin gitu ya. Dia jadi seorang diktator seumur hidup, ditusuklah 23 tusukan itu. Karena orang Roma tuh takut banget sama diktator ya teman-teman. Tapi ntar ending-ending jadi diktator juga sih. Bang Ote, cara menghadapi LTMP dalam soal sejarah gimana? Soalnya kan terkenal badutnya kayak jam tangan Soekarno, mobil Soekarno. Ya kalau ini sih, ya kesel. Aku nggak tahu kalau cara menghadapi soal kayak gini gimana. Kayak tuh brengsek aja sih. Santet aja yang ininya. Yang bikin soal. Kak, Kak mau nanya, kalau bangsa-bangsa itu dipelajari nggak Kak buat UTBK? Nggak. Bangsanya maksudnya bangsa Mesopotamia nggak perlu. Paling kamu inget nama Sumeria aja. Sumeria itu bangsa pertama, huruf paku tuh di bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria penemu roda. Paling Sumeria aja kalau Mesopotamia ya teman-teman, bangsa Sumeria. Kak ada video, kalau video dari rekomendasi nggak Kak? Lebih gampang ingat lewat video daripada bacaan. Beli Zenius. Di Zenius ada sih sebenarnya dibahas. Waktu peradaban Cina kan ada penemuan kertas. Terus uang kertas temuin juga dari Cina nggak Kak? Ya singkatku dari sini juga ya. Dari Cina juga uang kertas. Berdoa dan beramal biar nggak dapat tanya-tanya guys. Dinasti Cina. Tadi maksudnya disebut bangsa-bangsa Mesopotamia kan ya. Penemuan penting buat penyebaran ilmu pengetahuan dari peradaban Mesir itu papirus apa demotik Kak? Ya kalau penyebaran ilmu pengetahuan pasti yang paling mudah disebarkan ya kertas ini ya papirus ya. Papirus itu dari pohon papirus ya. Video RB aja udah. RB apaan? RB Zenjaya. RB apaan? Ruang guru. RB apaan? Orang Rangkul Bersama. Mantap sekali. Soalnya saya benci ruang guru ya di biaya pemerintah. Ini jangan sampai ketahuan ya. Di ruang guru di biaya pemerintah gitu. Terus pas aku cek materinya cara menghasilkan uang lewat WhatsApp. Ini apaan gitu, kamu jadi buzzer pemerintah apa? Gimana cara ngasihin uang lewat WhatsApp coba? Nggak ngerti aku. Cara menghasilkan, maksudnya kalau mau jujur aja udah gini lah, cara menghasilkan uang lewat Tokopedia, itu masih masuk akal teman-teman. Tapi cara menghasilkan